Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan 79. Ya, mari merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita sampai kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-57 sampai 60. Kita akan membaca satu bagian dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ini. Kita perhatikan ayat yang ke-57 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu mahkota. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dan amati kisah yang sudah kita baca. Kalau kita lihat dalam perikop yang terakhir di pasal yang ke-7 ini, mulai ayat yang ke-54 sampai 60. Ini adalah suatu kisah akhir dari kehidupan seorang yang bernama Stefanus. Peristiwa ini terjadi di luar kota Yerusalem. Di sana ada anggota-anggota mahkamah agama dan tentunya ada Stefanus. Jika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara kisah sebelumnya, ya, Stefanus ini dibawa ke hadapan imam besar di mahkamah agama. Karena apa? Karena suatu tuduhan. Stefanus diperhadapkan karena suatu tuduhan. Pembelaan Stefanus di depan mahkamah agama justru membuat setiap orang yang mendengar pembelaannya itu menjadi marah. Mereka menyeret Stefanus keluar kota Yerusalem dan melempar sampai mati. Kisah ini mencatat bagaimana kehidupan Stefanus, akhir dari kehidupannya. Dia diseret oleh orang-orang yang marah kepada Stefanus. Keluar kota Yerusalem, dilempari dengan batu sampai mati. Di mata banyak orang, akhir dari hidup Stefanus ini sungguh menyedihkan. Tetapi ada satu hal yang menarik yang terjadi sebelum kematian Stefanus ini. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dari perikop ini ada suatu hal yang menarik, ya. Sebelum Stefanus akhirnya meninggal, sebelum akhirnya Stefanus dilempari dengan batu sampai mati, ada suatu kejadian yang sangat menarik. Sebelum ia diseret dan dilempari batu, ia menatap ke langit dan dilihatnya bahwa ada kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kita boleh perhatikan itu di ayat yang ke-55 dan 56. Sebelum Stefanus diseret dan dilempari dengan batu, Stefanus melihat ke langit, ada kemuliaan Allah. Dia melihat Yesus juga berdiri di sebelah kanan Allah. Yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia sampai akhir. Apa yang dilihat Stefanus ini sebelum kematiannya adalah sebuah penglihatan dari Allah. Bahwa ada kemuliaan yang Allah sediakan bagi Stefanus. Bagi orang yang setia sampai akhir. Apa yang dialami Stefanus ini
bukan hal yang mudah. Tetapi Stefanus setia sampai akhir hidupnya. Sekalipun dia harus kehilangan nyawanya, tetapi dia kehilangan nyawanya untuk Tuhan. Apa yang dia lihat ke langit, ada kemuliaan Allah. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini sebuah tanda bahwa kemuliaan Allah sediakan bagi Stefanus yang mau setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu penjelasan yang sudah saya baca, ya. Suatu pengertian atau arti nama dari Stefanus ini adalah mahkota. Stefanus memiliki arti yaitu mahkota. Dan kita boleh lihat kehidupannya, kesetiaannya sampai akhir hidupnya memperoleh mahkota kehidupan. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Stefanus. Bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang mau setia sampai akhir, ia akan menerima kemuliaan, ia akan menerima mahkota kehidupan dari Allah. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, yang tahan uji. Tuhan akan sediakan mahkota kehidupan. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B, di sana juga dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagi setiap orang yang bertahan, yang tahan uji, yang setia sampai mati, maka Tuhan sediakan kemuliaan, Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar menjadi orang-orang yang setia karena ada kemuliaan, karena ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Aplikasi apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Seperti apa hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan? Yang pertama, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan yaitu tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Suatu hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa orang yang setia kepada Tuhan, yaitu mereka yang tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Orang yang dikatakan setia itu tidak meninggalkan jam-jam ibadah yang ada. Orang yang dikatakan setia pasti rajin beribadah. Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau setia kepada Tuhan? Sudahkah engkau rajin beribadah? Orang yang setia tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Yang kedua, seperti apa orang yang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, yaitu tidak meninggalkan Tuhan demi atau karena sesuatu. Hidup setia di hadapan Tuhan, yaitu tidak meninggalkan Tuhan demi atau karena sesuatu hal. Banyak orang akhirnya tidak setia karena sesuatu hal. Banyak orang yang akhirnya tidak setia karena harta. Banyak orang akhirnya tidak setia kepada Tuhan karena pasangan hidup. Banyak orang yang akhirnya tidak setia kepada Tuhan karena mengalami pergumulan hidup yang berat. Jangan tinggalkan Tuhan demi atau karena sesuatu. Jadilah orang-orang yang setia kepada Tuhan.
apapun yang kita alami, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, seperti apa hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup setia kepada Tuhan itu terwujud dari tindakan kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa orang yang dikatakan setia kepada Tuhan? Yaitu dengan hidupnya yang hidup di dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataannya, perbuatannya sesuai dengan kebenaran. Itulah yang dikatakan orang yang setia kepada Tuhan. Hal-hal yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang dapat kita praktekkan sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Tidak meninggalkan Tuhan demi atau karena sesuatu. Dan hidup di dalam kebenaran Allah. Setialah sampai mati. Setialah sampai akhir. Kemuliaan dan mahkota Tuhan sediakan bagi kehidupan saya, juga bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami belajar dari kisah yang sudah kami baca, bahwa kami mau menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang tidak meninggalkan jam-jam ibadah yang ada. Yang tidak meninggalkan Tuhan demi atau karena sesuatu. Yang hidup di dalam setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan menolong setiap pribadi kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau ya Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Engkau bangkit hendak menyayangi kami, sebab Engkau ya Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.